Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, pada penayangan perdana Ensiklopedia Islam kali ini akan kita kupas tentang aliran-aliran dalam Islam. Sebelum kita mengupas aliran-aliran dalam Islam, sedikit kita kupas dahulu tentang sejarah munculnya aliran-aliran tersebut. Pemirsa yang budiman, dalam sejarah dicatat bahwa pasca wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah atau 8 Juni tahun 632 Masehi, terjadi kemelut di antara para sahabat dan kaum muslimin dalam menentukan siapa yang akan melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan beliau. Maka terjadilah perundingan antara kaum Ansor dan kaum Muhajirin di Saqifah Bani Sa'idah, dan hasilnya Abu Bakarlah yang cocok dan pantas untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, periode ini masuk pada periode Khulafaur Rasyidin dan Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Abu Bakar memimpin umat Islam selama 2 tahun 3 bulan, dari tahun 632 Masehi sampai dengan tahun 634 Masehi, atau tahun 11 Hijriah sampai dengan tahun 13 Hijriah. Kendati demikian, beliau berhasil memperluas wilayah kekuasaan Islam. Abu Bakar mulai menyiapkan rencana-rencana perluasan wilayah Islam setelah berhasil mengatasi gejolak persoalan di dalam negeri. Beliau mengirim pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid dan Musanna bin Harithah Asy-Syaibani untuk membebaskan Irak dari cengkraman Imperium Persia, dan mereka berhasil mengalahkan pasukan Persia dan menguasai beberapa wilayah di Irak seperti Hira, Anbar, dan lainnya. Setelah Abu Bakar wafat pada Senin malam tanggal 21 Jumadil Akhir tahun ke-13 Hijriah atau tanggal 22 Agustus tahun 634 Masehi, maka sesuai wasiat Abu Bakar bahwa posisi khalifah untuk menggantikannya adalah Umar bin Khattab. Umar bin Khattab setelah resmi menjabat sebagai khalifah kedua, beliau memerintah selama 10 tahun, yakni dari tahun 13 Hijriah sampai dengan tahun 23 Hijriah atau tahun 634 Masehi hingga tahun 644 Masehi. Beliau meletakkan dasar-dasar negara yang bersifat demokratis dan dilandasi oleh keadilan. Di bawah pemerintahan beliau, kekuasaan Islam tumbuh sangat pesat. Beliau melakukan ekspansi besar-besaran untuk menyebarkan pengaruh Islam. Ekspansi dimulai dari ibu kota Syria, yakni Damaskus, yang jatuh pada tahun 635 Masehi, setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertempuran Yarmouk. Seluruh daerah Syria berada di bawah kekuasaan Islam. Lalu Al-Qadasiyah, sebuah kota dekat Hira di Irak, jatuh pada tahun 637 Masehi. Iskandaria, ibu kota Mesir, dapat ditaklukkan pada tahun 641 Masehi. Kemudian perluasan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, dan juga Mosul dapat dikuasai di tahun yang sama.
Dengan demikian pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia juga Mesir. Umar bin Khattab melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik, membangun sistem administrasi untuk daerah yang baru ditaklukkan, menyelenggarakan sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam, memperluas dan merenovasi Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, serta melakukan proses kodifikasi hukum Islam, dan mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Umar bin Khattab wafat pada usia 63 tahun di bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 Masehi. Ia wafat di tangan budak Persia yang bernama Abu Lu'lu'ah. Setelah wafatnya Umar bin Khattab sebagai khalifah kedua, diadakanlah musyawarah untuk memilih khalifah selanjutnya. Ada 6 orang kandidat khalifah yang diusulkan, yakni Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talhah bin Ubaidillah. Selanjutnya Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Zubair bin Awam, dan Talha bin Ubaidillah mengundurkan diri, hingga yang tersisa adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka terpilihlah Utsman bin Affan menjadi khalifah yang ketiga, dan peristiwa ini terjadi pada bulan Muharram tahun 24 Hijriah. Utsman menjadi khalifah di saat pemerintahan Islam telah betul-betul mapan dan terstruktur. Utsman bin Affan berkuasa selama 13 tahun, yakni dari tahun 644 Masehi sampai dengan tahun 656 Masehi atau tahun 23 Hijriah sampai dengan tahun 35 Hijriah. Utsman bin Affan merupakan khalifah yang pertama kali melakukan perluasan Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi karena semakin ramai umat Islam yang menjalankan ibadah haji. Beliau mencetuskan ide polisi keamanan bagi rakyatnya, membuat bangunan khusus untuk mahkamah pengadilan untuk mengadili perkara yang sebelumnya dilakukan di dalam masjid. Beliau juga membangun lahan-lahan pertanian dan memperluas kekuasaan dengan menaklukkan Syria, Afrika Utara, Persia, Khorasan, Palestina, Siprus, dan Rhodes. Beliau juga membentuk angkatan laut yang kuat dan tangguh. Bukan hanya itu, jasa beliau yang paling besar adalah saat mengeluarkan kebijakan untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf yang dikenal sampai sekarang dengan Mushaf Utsmani. Pemerintahan Utsman bin Affan berlangsung selama 2 periode, masing-masing 6 tahun. Kejayaannya di periode pertama membuatnya dipilih kembali memimpin di periode kedua. Namun di periode kedua terjadi perpecahan dan pemberontakan. Utsman bin Affan diprotes karena jabatan-jabatan strategis di pemerintahan diberikan kepada keluarganya dari Bani Umayyah. Ini menyebabkan Utsman bin Affan lemah di dalam pemerintahan. Ia tak dapat berbuat banyak terhadap keluarganya. Maka pada tahun 35 Hijriah atau tahun 655 Masehi, sekitar 1.500 orang datang ke Madinah untuk memprotes kebijakan Utsman bin Affan. Karena tak ditanggapi, protes berubah menjadi pemberontakan. Akibatnya pada tanggal 20 Mei tahun 656 Masehi, rumah Utsman dikepung dan ia didesak mundur sebagai khalifah. Akhirnya pemberontak bernama Al-Ghafiqi berhasil masuk lewat atap rumah beliau dan membunuhnya.
Setelah wafatnya Utsman bin Affan, maka tampuk kekhalifahan dipegang oleh Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib memerintah selama 6 tahun dari tahun 35 Hijriah hingga tahun 40 Hijriah atau tahun 655 Masehi sampai dengan tahun 660 Masehi. Ketika pembayatan Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah, keadaan dalam kekacauan. Bisa dikatakan pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah sebuah tindakan preventif agar tidak ada kekosongan kepemimpinan dalam kekhalifahan. Hal ini terbukti dengan desakan kaum muslimin dan sebagian sahabat-sahabat senior agar Ali menerima untuk dibaiat yang awalnya menolak beberapa kali sebagai khalifah. Dalam suasana kacau, Ali pun menerima untuk dibaiat, dan peristiwa itu berlangsung pada tanggal 25 Dzulhijjah tahun 35 Hijriah di Masjidin Nabawi. Ali bin Abi Thalib diwarisi berbagai pergolakan pada masa pemerintahannya, yang bisa dikategorikan bahwa dalam masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib penuh dengan cobaan. Beliau berusaha mengatasinya dengan menarik para amir yang sebelumnya diangkat oleh Utsman bin Affan. Beliau juga mengambil alih tanah yang dihadiahkan Utsman kepada penduduk dengan menyerahkan hasil pendapatan kepada negara, serta mengembalikan sistem distribusi pajak tahunan di antara orang Islam yang pernah diterapkan pendahulunya Umar bin Khattab. Bukan hanya memperbaiki sistem pemerintahan, pemerintahan Ali bin Abi Thalib juga dihadapkan dengan terjadinya beberapa pemberontakan yang diantaranya datang dari Thalhah, Zubair bin Awam, dan Aisyah. Mereka mengecam Ali bin Abi Thalib yang tak mau menghukum pembunuh Utsman. Mereka juga menuntut agar ada pembalasan. Namun Ali bin Abi Thalib bukan tidak mau melaksanakan penyelesaian kasus itu secepatnya, tapi ada persoalan lain yang lebih utama untuk didahulukan penyelesaiannya. Demi menghindari perang, Ali bin Abi Thalib mengirim surat ke Thalhah dan Zubair agar keduanya mau berunding untuk menyelesaikan perkara itu secara damai. Namun keduanya menolak. Maka pertempuran itu dikenal dengan nama Perang Jamal atau Perang Unta. Zubair dan Thalhah terbunuh, sedangkan Aisyah ditawan dan akhirnya dikirim kembali ke Madinah. Setelah pemberontakan itu padam, Ali dihadapkan dengan pembangkangan Muawiyah bin Abi Sufyan yang menjabat gubernur Syam pada waktu itu, yang tidak menerima pembayatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah dengan alasan bahwa Ali tidak bisa menyelesaikan kasus pembunuhan Utsman bin Affan. Dengan dalih inilah bahwa Ali bin Abi Thalib dituduh bersekongkol dengan para pemberontak. Akhirnya cara damai tidak bisa diterima. Maka Ali bin Abi Thalib dengan pasukannya bergerak dari Kufah ke Damaskus hingga akhirnya bertemu dengan pasukan Muawiyah di daerah Siffin. Walaupun dua pasukan sudah berhadapan, diplomasi perundingan untuk damai tetap dilakukan, namun tidak ada titik temu. Muawiyah tetap pada tuntutannya dan Ali tetap pada prinsipnya, maka pertempuran pun tidak bisa dihindari, dan pertempuran ini dikenal dengan nama Perang Siffin. Perang ini berakhir dengan adanya peristiwa tahkim yang dipelopori oleh Amr bin As dan menghasilkan perundingan dari kedua belah pihak, masing-masing mengajukan perwakilannya. Dari kubu Ali bin Abi Thalib mewakilkan Abu Musa al-Asy'ari dan dari kubu Muawiyah mewakilkan kepada Amr bin As. Hasil kesepakatannya bahwa Ali bin Abi Thalib harus rela melepaskan jabatan khalifah. Begitupun Muawiyah harus rela menanggalkan jabatannya sebagai gubernur, dan akhirnya akan ada pemilihan khalifah baru. Namun kesepakatan itu dikhianati oleh kubu Muawiyah.
yang diwakilkan kepada Amr bin As terbukti dengan secara lantang mengumumkan maklumat pidatonya bahwa Muawiyah bin Abi Sufyan diangkat sebagai khalifah setelah Ali bin Abi Thalib turun dari tampuk kepemimpinannya yang dimaklumatkan melalui perwakilannya Abu Musa al-Asy'ari. Dengan kejadian ini maka kubu Ali bin Abi Thalib merasa dikhianati dan akhirnya melahirkan kekecewaan yang berkepanjangan dan rusaknya persatuan dan kesatuan umat Islam pada waktu itu. Dengan demikian, peristiwa tahkim tak menyelesaikan masalah, bahkan menjadikan umat Islam terpecah menjadi 3 golongan, yakni yang pertama, kelompok yang tetap setia dan mendukung Ali bin Abi Thalib, serta keturunannya yang di kemudian hari dikenal dengan nama kelompok Syiah. Kedua, kelompok yang semula mendukung Ali bin Abi Thalib kemudian memisahkan diri dari kelompok Ali bin Abi Thalib karena Ali bin Abi Thalib menyetujui tahkim yang berakhir dengan kekalahan beliau secara politis, yang menurut mereka itu kesalahan besar, bahkan termasuk dosa besar, sehingga di kemudian hari mereka yang keluar dari kubu Ali bin Abi Thalib inilah dikenal dengan kelompok Khawarij. Ketiga, Jumhurul Muslimin sebagai kelompok mayoritas Islam yang mengambil sikap moderat dan mengakui kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan setelah mundurnya Ali bin Abi Thalib sebagai realisasi dari kesepakatan bersama atau Amul Jamaah. Dan inilah yang melatar belakangi lahirnya aliran-aliran dalam Islam, ditopang lagi dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa umatku akan pecah menjadi 73 golongan, 1 selamat dan sisanya celaka dan akan masuk ke dalam neraka.